Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ardian dari kelas RPL 2 yang bersekolah di SMK 43 1 Sidoarjo. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai jalannya program saya dengan judul program perpustakaan belajar untuk UKK. Ya, di sini perpustakaan saya menggunakan Flatwire, Laravel, dan juga Laravel Free. Laravel saya gunakan untuk tampilan serta program-program biasanya. Nah, sedangkan untuk Laravel Free dan Livewire saya gunakan untuk tambahan aplikasi. Kalau Laravel Free untuk autentikasi, sedangkan untuk Livewire untuk mempermudah codingan saya lebih simple aja gitu. Nah, mari kita mulai ke reviewnya. Oke, di awal kita ditampilkan login form. Nah, kalau Anda sudah register, silakan login gitu. Karena saya sudah register, maka saya tinggal masukkan saja. Pertama kita mulai dari tampilan admin saja. Maaf ya teman-teman, lama ya, agak nge-lag sedikit. Nah, di sini merupakan tampilan halaman dashboard utama saya yang menampilkan total anggota, total pustaka, total kayak buku gitu. Nah, transaksi ini untuk peminjaman atau pengembalian gitu. Nah, di total pengarang itu ya pengarang bukunya gitu. Untuk halaman pertama adalah kelolara. Nah, di kelolara ini terdapat kode buku, dan keterangan. Kodera untuk agar pencarian kita di rak itu lebih mudah, sedangkan rak buku untuk rak bukunya yang diklasifikasikan dari perpustakaan. Nah, untuk contoh rak buku A1 dengan kode rak 1 menampilkan hanya untuk buku komik saja. Nah, kita juga bisa mencari di sini. Nah, tampilkan. Jadi kalau semisal barangnya banyak, kita bisa menampilkan lewat sini. Kalau kita hafal, kita hafalkan kode bukunya. Nah, untuk selanjutnya kode DDC masih sama. Ya, di sini kelola DDC digunakan untuk mengklasifikasikan komik untuk jenis rak berapa. Nah, sebentar, kita coba buat di kelola rak untuk klasifikasi apa tema baru gitu. Nah, untuk kode rak, sedangkan rak ini kita isi A3. Nah, untuk keterangan ini kita kasih ini akan digunakan apa untuk rak buku tersebut. Saya lagi satu keterangan kita kasih majalah. Nah, di sini kita tahu rak buku 3 itu digunakan untuk majalah. Nah, jadi di sini kita masukkan DPG-nya. Nah, kodenya 0. Jenis rak untuk jenis rak kita pilih yang 3 karena tadi di rak itu khusus untuk majalah itu di rak 3, jadi kita masukkan.
keterangan. Nah, kita masukkan seperti itu. Nah, otomatis buku akan muncul. Bukan buku, maksudnya DJJ-nya akan muncul di sini. Majalah, kode DJJ-nya 003, coba kita cari ya. Nah, kan muncul. Jadi kalau datanya banyak kita dapat mencari lewat pencarian itu. Nah, untuk selanjutnya kita ke kelola format ini. Ya, ini digunakan untuk format buku tersebut itu dalam bentuk apa, seperti contoh format bukunya fiksi itu kayak buku-buku fantasi. Nah, kalau di buku lebih ke genre gitu. Nah, untuk kode format coba kita isi dulu formatnya petualangan. Keterangan kita kasih satu. Kita kasih seperti ini saja. Jadi format buku akan menampilkan kayak genre bukunya gitu. Nah, kita lanjut ke perpustakaan dulu. Nah, ini di perpustakaan adalah kayak apa saja perpustakaan yang ada di sini gitu. Nah, nama perpustakaannya coba kita sebutkan. Nah, nama pustakawannya nah, untuk alamat kita masukkan sesuai kayak alamat pustakawannya. Perpustakaan ya. Untuk alamat kita masukkan alamat perpustakaannya ini. Nah, untuk alamat kita kasih untuk email kita kasih emailnya perpustakaan ini ya teman-teman. Nah, ini website, ini adalah websitenya perpustakaan. Kita kasih bentar. Untuk nomor telepon kita kasih nomor teleponnya perpustakaan, kita kasih ini nomor telepon yang kita buat seadanya saja. Jadi ini bukan nomor telepon asli ya. Nah, untuk keterangannya sudah kita simpan. Nah, otomatis itu akan muncul di sini. Perpustakaannya akan muncul di sini. Ini kayak yang saya buat sebelumnya. Kita lanjut sekarang ke kelola jenis anggota. Ya, kelola jenis anggota. Nah, di jenis anggota ini ada dua kayak inputnya. Nah,
ini ada siswa dan guru. Jadi jenisnya itu ada dua. Untuk guru itu bisa minjam batasnya 10, untuk siswa bisa minjam batasnya 5. Nah, ini keterangan biasa. Kita lanjut langsung ke kelola anggota. Nah, di kelola anggota ini merupakan user yang akan tampil di user apa saja yang ada di tabel tab. Nah, jadi kita bisa login menggunakan Bapak Jode ini. Dan ini kan dan @email.com ya. Nah, kalau kita logout lalu kita masukkan email tersebut sama ada password sebenarnya, tapi saya nggak tampilkan karena itu identitas user. Nah, ini ada 3 yang saya buat kemarin, ada 3 user. Oke, kita lanjut ke penerbit. Nah, untuk penerbit ini kita coba gitu. Tambahkan buku, kodenya, nama penerbitnya. Alamatnya, untuk alamat kita isi. Nah, untuk nomor telepon kita nggak perlu masukin nomor teleponnya sesuai, kita cukup masukkan telepon ya, nomor telepon kita. Tapi untuk penerbit ini ya harus sesuai dengan penerbitnya nomor teleponnya. Nah, untuk email itu emailnya penerbit ya, bukan ya emailnya penerbit. Nah, untuk fax ini kita isi faxnya penerbit ini. Nah, kita isi seperti itu. Kontak ini kita bisa lewat IG, WA bisa, atau Facebook gitu. Oke, sudah muncul ya. Oke, langsung kita lanjut ke pengarang. Nah, di sini untuk pengarang buku ya. Di pengarang buku ini ada gelar depan untuk pengarangnya itu mempunyai gelar apa, gelar belakangnya juga, nomor teleponnya berapa, emailnya berapa, sama websitenya pengarangnya ini apa. Nah, ini untuk biografi itu kayak lahir di mana, lahir tahun berapa, gitu-gitu. Keterangan ya keterangan pengarang gitu. Nah, untuk pustaka ini merupakan buku apa saja yang akan tampil di user.
atau apa saja yang tampil yang tersedia di perpustakaan gitu. Nah, ini sudah saya inputkan contoh. Karena terlalu panjang, jadi saya tidak akan ada di manual ya, soalnya panjang. Nah, untuk judul pustaka ini ada maling kundang, kode pustakanya 1, ISBN dari ini, judul pustakanya, ISBN-nya apa. Nah, untuk jenis DTC ini sudah tersambung dengan DTC yang dikelola di DTC tadi. Untuk format juga, lalu penerbit juga. Ini untuk tahun terbit dari bukunya kapan. Untuk keyword ini ya untuk pencarian gitu. Nah, keterangan fisik ini keterangan bukunya, kayak ada berapa halaman. Nah, buku ini memiliki 514 halaman dan berbahasa Indonesia. Jadi ini buku yang berbahasa Indonesia, tahu. Nah, untuk keterangan tambahannya ini keterangan dari bukunya. Nah, cerita maling kundang berasal dari Indonesia. Abstraksi ini ya, kayak sinopsis bukunya. Nah, ini saya sudah inputkan gambar, sudah muncul. Nah, untuk harga buku ini, harga buku aslinya berapa? Untuk kondisi buku ini sudah ada, masih bagus. FP ini untuk bukunya masih tersedia atau tidak. Jumlah pinjam. Nah, jumlah pinjam ini akan terhubung dengan transaksi. Jika terdapat transaksi dari buku ini, maka jumlah pinjam akan bertambah. Nah, untuk denda terlambatnya itu 5.000. Ini 5.000 dikali per hari ya. Nanti akan saya jelaskan di user. Nah, untuk denda hilang ini, denda hilangnya buku ini. Nah, jika hilang maka dendanya segini. Ini stok bukunya. Jadi stok buku akan berkurang jika terdapat transaksi. Nah, oke, sekian untuk penjelasan dari tabel admin saya. Maaf tadi karena terjadi mati lampu. Kita lanjut ke video selanjutnya saja. Oke, kembali lagi bersama saya. Hari siang kita akan melanjutkan ke bagian user. Yang tadi kan admin ya, sekarang bagian user ya. Oke, kita mulai sekarang. Untuk bagian user, karena tadi kan terdapat anggota ya, anggota ini tidak ada ininya. Kita lagi. Nah, ini untuk tampilan awal dari dashboard saya atau halaman utama. Halaman utama dari user. Di sini sudah terdapat list buku terbarunya. Nah, ini untuk ini sudah ada pengarangnya siapa, SPN dari bukunya, judul bukunya, dan paling detail. Untuk bagian user ini kita akan memberikan semua informasi detail dari buku yang sudah ada. Contoh menunda namanya, ini penerbitnya siapa, ini pengarang, BN-nya, dari tabel DTC pertama, yang kode DTC tadi, jenisnya, kode. Nah, ini untuk tahun sama format. Nah, sekarang ke informasi detail. Nah, di sini terdapat 15 stok yang tersedia. Total bukunya masih 0. Harga bukunya 20.000.
Ini keterangan yang tadi dan itunya ya sudah sekarang tanda terlambatnya 5.000 per hari, nah benda hilangnya 50.000. Oke, kita coba ini gitu ya. Ini udah ada form peminjaman, informasi peminjaman. Namanya nama ini sudah terikat dengan ini ya, terikat dengan yang kita masukkan di user tadi. Kalau kita login kan pakai user. Nah, ini itu tadi udah ada username-nya gitu. Nah, kita lanjut sekarang ke ini tadi zaman jika user mengklik tombol 90 ini, nah sudah otomatis jika user ingin menggunakan kita boleh kita cara melihat bukunya sudah dipinjam atau belum itu nih, ini kemarin saya coba kerja tadi ada. Ini kalau kita pinjam sudah masuk tanggal pinjamnya. Nah, tanggal kembali ini akan terisi setelah tanggal pinjam diisi. Nah, 7 hari setelah tanggal pinjam maka harus akan otomatis terisi tanggal kembali. Nah, coba kita hitung ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Statusnya sih dipinjam ya. Bukunya rusak, hilang. Untuk benda ini akan otomatis terisi kalau kita pencet kita akan benda 12.000. Kalau hilang akan 50.000 yang tadi. Nah, oke. Tanggal pinjam ini akan terisi. Tanggal pinjam akan terisi ketika kita mengajukan pengembalian. Sudah terisi ya. Nah, ini jika terdapat denda maka ada cara pembayarannya. Temui petugas perpustakaan di administrasi, sebutkan tunjukkan riwayat transaksi yang memiliki denda. Lakukan pembayaran sesuai jumlah denda yang tertera. Ini kalau petugas pembayaran denda. Untuk ajukan pengembalian ini kita sudah bisa mengirimkan link, jadi kita tujuannya untuk persetujuan kita coba lakukan sebentar. Nah, oke, kita sudah masuk ke tampilan ini. Sekarang kita upload dulu yang di user lewat kelola transaksi. Tadi itu yang ini, yang terakhir. Bukan, bentar. Jika terdapat denda, maka akan muncul denda di sini. Nah, status kita tadi kan baik. Udah, kita bisa konfirmasi. Nah, kita lagi kembalikan. Nah, statusnya sudah dikembalikan. Memang kan? Kita coba sekarang yang pakai denda. Nah, ini udah otomatis jadi tadi kan ini masih dipinjam, sekarang sudah dikembalikan. Nah, sekarang kita coba
Kita coba ada dendanya. Oke, ini kali kita nggak perlu isi lagi untuk kekerasan. Oke, misal usernya mengembalikan tapi statusnya rusak. Nah, oke, kita ajukan kembali. Anda memiliki denda sebesar 12.500. Silakan melakukan pembayaran di administrasi. Kita akan terlebih dahulu mengembalikan duit. Nah, jadi kita harus mendatangi administrasi KKA untuk membayar denda ini. Nanti kalau sudah dibayar, maka di sini kita bisa konfirmasi pembayaran untuk adminnya. Nah, kita coba ya, konfirmasi pembayaran. Nah, sudah lunas, tinggal kita konfirmasi. Sudah lunas. Kondisi buku rusak, status dikembalikan. Nah, oke, sekian dari saya dalam video project perpustakaan UKK ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.